Gue lulus. Kopinya, Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lukman? Lukman lulus, Bu. Nilai Lukman bagus-bagus. Bener, Nak? Iya. Aduh. Hebat, hebat. Sebagai tetangga, Bapak juga ikut senang. Rencana kamu mau meneruskan kemana, Lukman? Kita juga belum tahu Lukman mau melanjutkan kemana. Nanti dipikirin ya, Nak. Ya. Iya, Bu. Ibu bangga, anak ibu hebat. Sadaqallahul azim. Kamu udah sholat, Nak? Udah, Mak. Lagi mikirin apa sih? Saya menerusin sekolah, Mak. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kuliah itu kan butuh biaya yang banyak. Saya pengen kerja aja, Mak. Mau ngumpulin uang. Nanti kalau uangnya udah terkumpul, baru saya nerusin sekolah. Ini ada undangan dari sekolahan, Mak. Untuk acara perpisahan. Sudah kamu pikirkan rencana kamu? Saya menerusin kuliah di Jakarta, Mak. Sekalian cari kerja di sana. Besar sekali semangat anakku untuk meneruskan kuliah. Tapi aku tidak mampu menyekolahkan dia sampai ke perguruan tinggi. Apalagi harus ke Jakarta. Maafkan emak, Nak. Emak tidak bisa mewujudkan keinginanmu. Udah, Mak. Jangan terlalu dipikirin. Kalau kita ada rezeki, Allah mengizinkan, pasti saya bisa kuliah lagi, Mak. Jangan lupa ya, Mak. Pada saat menerima penghargaan, saya pengen Mak ada di sana. Pasti Mak datang. Ya Allah, aku berterima kasih karena Engkau telah memberiku seorang anak yang sangat berbakti kepadaku. Mikirin apa toh, Jeng? Dari tadi saya perhatikan Jeng Saroh itu kok kelihatannya sedih, kelihatan bingung. Ada apa? Jeng Saroh itu orang ditanya kok malah tersenyum. Padahal senyummu itu membuat jantungku mau copot. Ser-seran rasanya. Kalau Jeng Saroh mau bercerita, saya siap jadi pendengar. Mungkin barangkali saya bisa membantu. Saya itu bingung memikirkan anak saya. Si Lukman. Kenapa dengan Lukman? Si Lukman itu kan ingin melanjutkan kuliahnya ke Jakarta, tapi saya nggak punya biayanya. Saya sedih. Itu harus diperhatikan loh, Jeng. Masalahnya biaya sekolah sekarang itu mahal. Sekarang akan kita panggilkan murid yang lulus dengan predikat terbaik. Dia adalah Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama, saya ingin memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan khususnya mak saya yang telah berjuang mati-matian agar saya bisa mendapatkan predikat sebagai murid yang lulus dengan nilai yang bagus. Terima kasih sekali lagi buat mak saya.
Silakan Bu, dihitung dulu. Tidak usah Pak Haji. Saya percaya Pak Haji tidak akan mengurangi jatah saya. Saya benar-benar kagum sama Ibu Mas Haro. Demi anak, Ibu merelakan apa saja. Saya doakan Bu, agar anak Ibu menjadi orang yang berguna. Berbakti sama orang tua dan agama. Insya Allah Pak Haji. Insya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Apa? Mak jual rumah kita ini, Mak. Ibu lakukan semua ini demi kamu, Nak. Ibu ingin kamu maju. Ibu ingin kamu meraih cita-cita kamu. Iya, tapi kan rumah ini rumah kita satu-satunya, Mak. Kalau Mak jual rumah kita tinggal di mana? Pokoknya saya nggak setuju. Balikin uang gitu ke Pak Thohir. Masalah sekolah gampang, Mak. Saya masih bicara diri sendiri. Man? Bukan. Ibu ikhlas, Nak. Ambil uang ini. Besok juga kamu bisa langsung ke Jakarta. Raih cita-cita kamu. Lalu kalau saya pergi, siapa yang jagain Mak? Mak kan tahu sendiri Mak sekarang lagi sering sakit-sakitan. Siapa yang jagain Mak? Udah, kamu gak usah mikirin Emak. Emak kan bisa jaga diri Emak sendiri. Lagian, Emak kan bisa tinggal di warung. Ayo, besok kamu berangkat. Raih cita-cita kamu. Makasih, Mak. Makasih, Mak. Emak akan doakan kamu. Mohon kehadiratmu dalam sunyi doaku. Beri aku cahayamu, pelita langkah hidupku. Dengarkanlah doaku agar jauh aku dari siksa azabmu. Berilah aku ampunanmu, Allah. Aku yang penuh nista, tak berharga, meniti setapak rahmatmu. Dengar ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengarkanlah doaku. Dengerin, begitu sampai ke Jakarta, kamu langsung beri kabar Emak ya. Terus kamu ingat, jangan lupa belajar yang rajin. Terus jangan lupa sholat 5 waktu. Pokoknya saya janji sama Mak. Saya akan laksanakan semua nasihat Mak. Terus kalau saya berhasil, saya bakalan jemput Mak. Amin ya rabbal alamin. Sebentar ya, Mak. Ya. Hati-hati Mas Lukman. Di Jakarta itu kota besar. Beda sama di kampung. Dan Mas Lukman tidak boleh ikut-ikutan anak orang kaya. Lukman, cepat! Itu mau berangkat. Bang, ayo Bang. Ya, Jalan. Dah, Mak. Ayo, Bang. Ayo, Bang, ayo, cepat. Ayo, tarik. hati-hati ya nak. Dah, Ibu. Jeng Saro. Nah,
enggak aku mau mengatakan sesuatu yang sudah lama terpendam di dalam hatiku. Apa, Pak Murad? Jeng, aku tresno karo sliramu. Aku cinta padamu. Jeng Saro mau menerima cintaku. Kamu tuh ngaca! Ngaca tuh! Udah tua, udah bau tanah, bau ngaca. Masa mau main cinta-cintaan kayak anak remaja? Sadar toh, sadar! Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata cuman mimpi. Kalau seandainya jadi beneran, mungkin nggak ya? Ya Allah, lindungilah anakku dari godaan setan yang terkutuk. Berikanlah ia kehidupan baru yang lebih indah. Peliharalah anakku dalam pangkuan imanmu, agar dia dapat memberikan kabar yang menggembirakan kepadaku. Ibu yang menyayangi anaknya. Masya Allah. Kapan aku ada kesempatan untuk mengatakan perasaanku padanya? Iso gambang, ora iso nyuling. Iso nyawang, ora iso nyanding. Nyindir kamu, pakai pantun segala. Sampean kelamaan, Mas. Kalau sampean suka, ya ngomong, jangan cuma diliatin. Maisaro itu, Mas, janda yang cantik. Kalau sampean tahu lama, entar disambar uang, Mas. Sampean cuma iso gigit jari. Ngene loh, Mas. Mas. Namanya orang jatuh cinta, itu tidak boleh gerusa-gerusu. Kita mesti harus lihat timing. Jangan asal jeplak kayak kamu. Tapi sampean kelamaan, Mas. Delok aku, Mas, ya. Jeng! Iki lo, Jeng. Mas Murad suka kalau sampean. Mas. Maaf, Jeng Saro. Ngawur dia. Enggak, Maaf Jeng. loh. Mas, dia suka kalau sampean. Balikin tasnya. Ya gue campur lo ya. Mau mampus lo ah. Awas lo ya. Ini tas kamu kan? Makasih ya. Uang ini masih banyak. Kesian Mak. Sampai-sampai Mak harus menjual rumahnya. Saya nggak boleh ngecewain Mak. Saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Cowok tadi cakep banget ya. Udah baik, penolong lagi. Kenapa tadi gue cuma bilang terima kasih?
Kenapa gue nggak kasih tau nama gue? Atau langsung kenalan? Woi, pakai mata dong nyebrang. Maaf, Mbak. Mas, mas, mas. Kamu yang waktu itu nolongin saya kan? Iya ya. Kamu kuliah di sini juga? Oh, ambil jurusan apa? Saya di sini kuliah ngambil jurusan arsitektur. Oh, calon arsitek. Hebat dong. Sorry ya, saya duluan. Maaf ya kalau tadi udah nabrak. Iya, nggak apa-apa. Yaudah, bye. Mbak, namanya siapa? Rasti, nama kamu siapa? Saya Lukman. Ah, duluan ya. Kopinya, Pak. Silakan diminum. Tinggal sendirian apa nggak kesepian, Bu? Ya mau bagaimana lagi? Kadang saya merasa kehilangan. Sepi. Biasanya berdua sama anak di rumah. Sekarang saya sendiri. Makanya toh Jeng, mbok cari pendamping lagi. Jeng Saroh itu kan cantik. Masih pantas punya suami. Siapa yang mau sama janda miskin seperti saya ini? Bu Saro kan masih muda. Masa tidak ingin punya pendamping hidup lagi? Saya ini selalu bersedia loh, Bu. Kalau Ibu mau, hari ini juga saya lamar. Enak aja. Kok sampean? Aku juga mau. Aku bahkan sudah sejak lama ngincer Jeng Saroh. Tapi aku belum berani ngomong. Lah kok sampean mau duluin aku? Kasihan, Neng. Sedekahnya, Neng. Sialan lo. Lihat ada orang apa? Neng, maaf, Neng. Dasar orang miskin, gak punya sopan santun. Dia nggak boleh tahu kalau gue juga miskin. Bisa minta sedekahnya, Non. Dasar orang miskin. Udah yuk. Rasti. Kok bisa ya kamu jatuh cinta sama aku? Keluarga kita kan sangat jauh berbeda. Seperti bumi dan langit. Kamu anak orang kaya dan terpandang. Sedangkan aku hanya anak orang miskin yang hidup dari mengandalkan warung kopi. Lalu bagaimana aku harus mengatakan soal orang tua aku pada keluargamu? Membayangkan orang tuaku saja aku malu. Oke, mulai saat ini gua harus rubah penampilan gua. Gua harus lupain masa lalu gua. Gua harus rebut masa depan gua. Orang tua kamu di mana, Lukman? Papa saya lagi tugas di luar negeri, Om. Wah, orang tua kamu bisnismen juga ya? Enggak juga sih, Tante. Papa saya tuh seorang diplomat. Tapi sebenarnya dia udah pensiun. Tapi masih sering dapat kerjaan juga kok. Dia masih sering ditugasin untuk menyelesaikan masalah negara kita. Papa kamu dinas di mana? Papa tuh tugasnya di Los Angeles, Amerika, Jerman. Sekarang Papa lagi ada di Jerman, Tante. Wah,
enak dong keliling dunia. Kalau pulang ke Indonesia pasti oleh-olehnya bagus-bagus. Rasti, kamu ini kalau luar negeri aja yang dipikirin oleh-oleh aja. Om dan Tante tenang saja, Rasti juga tenang aja. Kalau papa saya pulang dari luar negeri, pasti akan dibawain oleh-oleh, Tante. Sudah lama sekali, Lukman. Kok nggak ada kabar beritanya? Saya itu cuma khawatir. Apa dia selamat? Apa tidak? Insya Allah tidak akan ada apa-apa. Lukman yang pasti baik-baik saja. Jadi, Jeng Saro ndak usah khawatir. Gimana ndak khawatir? Sejak dia meninggalkan kampung ini, meninggalkan saya, ibunya, belum pernah dia mengirim berita. Saya kok kepengen ke Jakarta, Pak Murad. Saya kepengen ketemu anak saya. Jangan, Jeng. Bahaya. Jeng Saro kan perempuan. Kota Jakarta itu besar. Apalagi Jeng Saro ndak punya alamat. Nanti malah nyasar. Biar saya yang nyari Lukman. Saya kan laki-laki. Pak Murad, saya hanya kepingin tahu kabarnya anak saya. Kalau dia sudah kuliah, kuliahnya di mana? Tinggal di mana? Kita doakan saja supaya Lukman selamat, sehat walafiat dan dapat kembali lagi nemui Jeng Saro. Jeng Saro? Jeng? Jeng Saro? Astagfirullahaladzim. Jeng Saro? Jeng Saro kenapa? Jeng Saro? Ya Allah! Jeng Saro kenapa? Apa yang bisa saya lakukan? Jeng Saro punya obat? Jeng, kita ke puskesmas yuk. Bapak suaminya? Saya tetangganya. Ibu ini harus banyak beristirahat, tidak boleh banyak berpikir, dan harus teratur minum obatnya. Ditebus obatnya, Pak. Ditebus resepnya. Duit dari mana ya? Jeng Saro tadi sudah makan apa belum? Saya nggak selera, Pak Murad. Dokter bilang, Jeng Saro itu tidak boleh banyak berpikir. Harus banyak istirahat. Kalau Jeng Saro itu banyak berpikir, nanti penyakitnya asma kambuh lagi. Pak Murad, saya boleh nggak minta tolong Pak Murad sekali lagi aja? Boleh. Boleh. Dengan senang hati saya akan menolong Jeng Saro. Sekarang Jeng Saro mau minta tolong apa? Kalau boleh, Pak Murad ke Jakarta cari si Lukman. Bilang kalau ibunya sakit. Kalau bisa ajak dia pulang ke sini. Saya kepingin ketemu anak saya. Iya. Besok saya mau nyari Lukman ke Jakarta.
kok ada angkanya apa sih? Ini namanya argo, Pak. Nanti Bapak membayarnya sesuai dengan angka yang tertera di sini. Saman itu ngawur kok. Belum-belum kok sudah suruh bayar. Baru duduk, mestinya kan nggak bayar. Ini taksi, Pak. Kalau Bapak buka pintu, langsung bayar 4.000. Taksi ini belum jalan loh. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau buka pintu, bayar 4.000. Gitu toh? Ya udah kalau gitu aku diantar ke itu Universitas PPA Depok. Ya udah. Nih, gue ada rencana pengen bangun villa. Konsepnya simple tapi modern. Nggak kuno kayak kuil-kuil tempat tinggal jin. Iya sih, keren banget. Kalau Papa lihat gambar ini pasti langsung setuju. Wah, kamu bakat juga ya jadi arsitek. Ya iyalah. Lagi pula, mana ada orang kuliah ngambil jurusan arsitek tapi nggak bisa gambar. Ya nggak? Iya deh, yang mau jadi arsitek. Astagfirullah. Stop. Saman itu bohongin saya kok. Masa dari tadi nggak nyampe-nyampe. Saya itu kalau naik omprengan di kampung saya tinggal tidur, saya bangun itu udah nyampe. Dan bayarnya nggak nambah-nambah kayak begitu. Udah saya turun sini. Ya turun lah. Nih. Ya sudah, turunlah. Saman yang buka pintu. Nanti saya turun buka pintu bayar lagi. Kayak majikan saja kau. Turun pun minta dibukakan pintu. Bah, turun nggak? Kalau nggak, ku jalankan lagi taksi ini. Biar bayar lagi kau. Pokoknya saya nggak mau. Sampean yang harus buka. Nanti kalau saya buka kena 4.000 lagi. Sudah buka saja, tak usah bayar. Tutup pintunya itu. Untung aku nggak nutup pintu. Kalau nutup pintu kan bayar lagi. Jangan-jangan nyasar nih aku. Mas Lukman. Aduh, kenapa Pak Murad pakai datang ke sini segala sih? Bikin kacau aja nih orang. Akhirnya saya ketemu Mas Lukman juga. Mas Lukman kan sudah lama nggak pulang. Makanya saya datang kemari ini membawa amanah. Suruh nyampein Mas Lukman. Ibumu sakit, Mas. Asmanya kumat. Sampean harus cepet-cepet pulang. Orang itu siapa sih? Kamu kenal nggak? Nggak kenal. Gue juga kenal siapa itu. Siapa sih lo? Dia datang lagi tuh. Saya ini Murad. Masa lupa sih? Saya kan tetangga yang di kampung itu. Pindah aja yuk. Tapi dia bilang kan dia tetangga kamu waktu di kampung. Tetangga apaan? Gue mana punya tetangga kayak gitu. Dekil, gembel tuh. Gila kali. Pura-pura kenal sama gue. Pindah aja yuk. Man, sama disuruh pulang, ibumu sakit. Ibumu kangen, Mas. Sama disuruh pulang sama ibu sampean. Mas siapa sih? Mas Lukman, saya ini Murad. Gila lo ya? Kan udah gue bilang sama lo. Gue gak kenal sama lo. Murad yang di tetangga sebelah warung itu. Waktu itu kan aku juga ikut nganterin di terminal toh. Jangan ngaco lo ya. Ngaco ya. Astagfirullah. Kenapa Mas Lukman jadi berubah begitu ya? Kemana anakku? Udah lama dia nggak pulang. Mas,
Pak Murad nyusul dia ke Jakarta nggak ketemu. Masya Allah, aku terpaksa berbohong. Aku tidak tega melukai perasaan Jeng Saro. Aku tidak berani mengatakan kalau aku ketemu sama Mas Lukman. Pak Murad, saya ingin sekali ketemu anakku satu-satunya. Saya ingin sebelum ajal saya tiba, saya ingin bertemu dengan Lukman. Sabar, Jeng. Saya yakin Lukman pasti akan pulang. Kita doakan saja semoga Lukman mendapatkan kesehatan dan kesuksesan. Dan semoga Lukman cepat pulang dan jemput Jeng Saro. Kapan itu? Saya kangen sama si Lukman. Maafkan saya, Jeng. Saya terpaksa bohong. Karena saya tahu kabar mengenai sikap Lukman hanya akan melukai perasaan Jeng Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, yang Maha Suci, yang Maha Pengasih, pertemukanlah hamba dengan anak hamba satu-satu. Dialah satu-satunya milik hamba yang berharga di dunia ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Gimana, Pak? Suka nggak sama hasil gambarnya Lukman? Papa setuju dengan gambar ini. Kita tinggal cari kontraktornya. Papa kepingin proyek pembangunan ini segera dilaksanakan. Lukman, kamu bersedia nggak pegang proyek ini? Ya kalau Om kepengen saya megang proyek Om, saya akan laksanakan Om. Daerah ini kelihatannya kamu kenal, betul? Akan lebih bagus lagi kalau kamu juga kenal dengan orang-orang di sini. Kita tinggal panggil tukang aja dari daerah sini. Kebetulan sekali Pak, saya dulu pernah ikut KKN di daerah ini. Jadi saya lumayan deket lah sama warga sini. Tanah kita tuh sampai ke sana. Sampai ke warung kopi itu. Aduh, itu warung kopi kenapa ada di situ sih? Ah, bikin malu aja. Ini semua tanah saya. Mulai dari ujung sana sampai ke ujung sana. Nanti semuanya akan kita bangun villa. Ya? Jeng? Jeng? Ada apa, Pak Murad? Jeng Saro, saya lihat Lukman. Benar? Benar, Pak Murad? Dia ada di luar sana, Jeng. Sampean jangan bohong loh. Jeng Saro, saya tidak bohong. Saya lihat sendiri. Dia bawa mobil sama orang kota, Jeng. Masa saya bohong? Subhanallah. Ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Seperti apa ya rupa anakku ya, Pak Murad? Itu. Aduh, kenapa gue harus ketemu sama ibu gue di sini? Bisa ketahuan kedok gue nih. Lukman! Perempuan itu manggil kamu. Kamu kenal dia, Man? Enggak, Pak. Saya nggak kenal sama dia. Lukman! Lukman, ini Emak! Sebentar ya, Pak. Perempuan itu mengaku ibunya Lukman. Terus di mana orang tua sebenarnya? Ya Allah, ini Emak!
lo. Astagfirullahaladzim. Lukman, ini emak. Emak kangen sama kamu. Saya bukan anak kamu. Kamu bukan ibu saya. Lukman, Udahlah, Bu. ini orang tuamu, Lukman. Ya Allah, dosa apa yang akan kau berikan kepada anak ini, ya Allah? Kalian berdua tuli ya? Saya ini bukan anak dia. Pergi kamu. Tega kamu bicara begitu sama Mak. Pergi. Ini Mak yang melahirkan kamu dari rahim Mama sendiri. Sampai kamu sebesar ini. Tega kamu. Takut kamu nak sama siksa Allah. Takut. Jangan sampai nanti Allah mengadabmu. Pergi sana. Pergi. Dosa apa yang telah aku lakukan? Sampai anak hamba sendiri tidak mau mengakui hamba sebagai ibunya. Ya Allah. Lalu Lukman, nak, istighfar, nak, istighfar. Kamu sudah durhaka pada ibumu sendiri. Udahlah, saya ini bukan anak kamu. Persetan dengan dosa. Urusan dosa nanti. Istighfar, nak, istighfar. Ibu mohon kamu istighfar. Jangan sampai semuanya terlambat. Sebelum aja datang menjemput, percaya sama Pak. Ayo. Lukman! Ini orang tuamu. Seumur hidup, Emak tidak pernah mendoakan kamu seperti itu. Tapi siapa yang bisa mangkir dari takdir Allah? Urusan saya sama Tuhan. Dengar ya, mulai besok kamu jangan pernah jualan kopi di warung ini. Karena warung ini akan dibongkar. Mau dibangun jadi villa. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik sama pemilik tanah warung ini? Karena warung ini satu-satunya untuk mencari nafkah ibumu. Diam kamu. Jangan pernah menyebut kalau dia adalah ibu saya. Kalau sekali lagi kamu ngomong kayak gitu, saya tampar kamu, Murad. Besok warung ini akan tetap dibongkar. Jadi, jangan pernah nyalain saya. Kalian ngerti ya? Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, anak yang terlahir ke dunia dalam keadaan suci, orang tuanya lah yang menciptakan dia menjadi Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Dalam Al-Quran dijelaskan, anak yang durhaka kepada orang tuanya adalah dosa besar. Kalian denger ya? Kalian harus bongkar tuh warung. Karena yang punya tanah minta warung itu untuk dibongkar. Sekarang cepat. Ayo, cepat. Wah! Stop, tunggu dulu. Di dalam masih banyak barang-barang milik Ibu Maisaro. Sabar, jangan dibongkar dulu. Murad.
Saya kan tadi malam udah bilang, keluarin barang-barang kamu. Kenapa sekarang masih ada di dalam? Subhanallah. Hei, Lukman! Aku mohon sama kamu. Ibumu di dalam lagi sholat. Jangan dibongkar dulu. Hei, kenapa pada berhenti? Hancurin lagi. Jangan lupa, ada yang sholat, Pak. Apa? Sholat? Ya. Awas, awas. Hancurin semuanya. Hancurin! Hei, kamu sengaja menghambat kerja saya ya? Bangun! Jangan, nak. Keluar, keluar! Keluar! Nak lagi sakit. Keluar! Sakit! Hah? Sakit! Kalau kamu mau sakit, kamu pergi dari sini. Sebelum saya tendang kamu nanti. Lukman! Jangan, Lukman! Mila, kamu sudah seperti orang kaya. Pergi gak? Kalau nggak pergi, saya bunuh kamu nanti. Barang-barang saya. Jangan hancurkan barang-barang saya. Tarik gini, gua pergi. Oh, cepat. Pergi dari sini. Jangan. Pergi. Lukman, kamu keterlaluan, Lukman! Lukman! Bakar semuanya. Jangan. Bakar. Ya Allah. Kenapa engkau tutup hati anakku? Tunjukkan dia mana yang benar, mana yang salah. Allahu Akbar. Allah. Kita berhasil. Besok kalian tinggal bangun villa di tempat ini dan saya akan menjadi arsiteknya. Saya datang kemari terdorong oleh perasaan prihatin. Mas Lukman sudah berani melukai perasaan ibu kandung Mas Lukman sendiri. Sampean dosa, Mas. Sampean sudah durhaka sama ibunya sendiri. Urusan dosa itu urusan saya sama Tuhan, Mas. Bukan sama Mas. Astagfirullahaladzim. Keberanian dari mana Mas Lukman sudah menentang ketentuan dari Allah? Keberanian? Keberanian saya itu ada di sini, Mas. Itu karena saya sekolah dan gak bodoh seperti sampean. Mas Lukman, sampean sudah keblinger. Banyak orang pinter, tapi dia tetap hormat sama orang tuanya. Banyak orang pinter, tapi dia semakin bertakwa dan bersujud kepada Allah. Sampean tuh punya keberanian dari mana? Berani-beraninya nasihatin saya. Mas Lukman, di atas langit masih ada langit. Kita tidak bisa sombong. Ikut saya. Jangan, Lukman. Sini. Lukman. Jangan, Lukman. Tolong. Lukman! Hatimu sudah dibutakan oleh setan. Kamu apakan Murad? Hah? Kenapa kamu bunuh dia? Kamu harus tahu siksa Allah lebih pedih, Lukman. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ngomong apa kamu? Jadi kamu nyumpain saya? Kamu nyumpain saya dengan omong kosong kamu yang gak masuk akal itu, ha? Mana Tuhan kamu? Mana buktinya? Apakah dia datang nolongin Murad? Hah? Apakah dia datang? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah, mengapa engkau berikan anak durhaka seperti ini kepadaku, ya Allah. Sadarkanlah, ya Allah. Lukman, dengar.
Sadarlah Lukman. Aku ini orang tuamu yang melahirkan kamu. Sadar Lukman. Aku orang tuamu. Ya! Sekali lagi kamu bicara, saya lempar kamu ke jurang. Hamba sudah tidak kuat lagi, ya Allah, menahan siksa ini. Ya Allah, hamba serahkan semua padamu. Saya berhasil. Nah, saya akan jadi orang kaya. Kamu hebat, Lukman. Kamu hebat. Yes! Saat hatiku